Sebelum lanjut episode 121-124, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Tidak perlu baginya. Episode 121. Richard Cannon mengabaikan mereka. Dia di sini untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemeran utama wanita. Dia bisa mengusir mereka hanya dengan memberi perintah kepada staf di sini. Namun, tidak perlu baginya untuk melakukannya. Richard sudah membaca naskah Bibi Logan telah memberinya sekarang. Syuting akan dimulai bulan depan. Karena itu, mereka harus bergegas dan bersiap untuk itu. Richard melihat sekeliling aula. Ada banyak aktris cantik di sini. Beberapa dari mereka mengenakan celana jeans ketat sedangkan beberapa mengenakan rok pendek. Kebanyakan dari mereka memperlihatkan kaki ramping mereka yang indah, mungkin aku bisa memilih pemeran utama wanita di antara mereka, pikir Richard. Namun, aktris ini tidak melihat Richard sama sekali. Beberapa dari mereka bahkan mengenakan pakaian dari merek terkenal mengejek Richard. Mereka berbicara di belakangnya dan menertawakannya. Beberapa dari mereka bahkan memandang Richard dengan jijik. Richard merasa tidak berdaya. Maukah Anda memperlakukan saya dengan cara ini jika Anda tahu bahwa saya dapat memutuskan siapa pemeran utama wanitanya? Dia pikir. Aku khawatir kalian semua akan menjilatku. Richard mulai memperhatikan para aktor juga. Mereka semua sangat tampan. Pemeran utama pria sudah dipilih. Mereka masih membutuhkan 5 aktor lagi untuk peran lain. Adapun peran lainnya, mereka bisa mendapatkan beberapa aktor di tempat lain. Namun, semua aktor ini melemparkan pandangan bermusuhan pada Richard. Richard tidak ingin membuang waktunya di sini. Dia ingin cepat menyelesaikan ini dan kemudian pergi mengunjungi Gracia. Dia ingin tinggal berdua dengan Gracia dan tidak melakukan hal lain. Dia hanya ingin mengagumi wajah cantik dan sosok baik Gracia. Richard melihat sekeliling tetapi sutradara tidak terlihat. Bolehkah saya tahu di mana Direktur Erika Yannick? Richard berjalan mendekat dan bertanya. Dia melihat sutradara di acara TV sebelumnya. Dia adalah sutradara yang sangat berbakat dan cantik. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Richard. Mereka mengerutkan kening dan sepertinya terganggu oleh Richard. Boleh saya tahu apakah Direktur Erika Yannick ada di sini? Richard hanya bisa mengulangi pertanyaannya. Mengapa kamu mencari direktur? Apakah kamu kerabat direktur? Mengapa kamu ingin melihat direktur begitu kamu baru saja tiba di sini? Salah satu dari mereka berkata, apakah kamu pikir kamu pemeran utama pria? Beraninya kamu meminta direktur untuk bertemu denganmu. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk bertemu direktur? Benar juga. Kenapa tidak menunggu sutradara saja, seperti yang kita semua lakukan sekarang? Mau lompat antrian? Tidak akan terpilih jika tidak pandai berakting. Melompati antrian. Kenapa kamu masih berbicara dengannya? Kamu membuang-buang waktu. Dia hanya ingin dekat dengan sutradara karena dia wanita yang cantik. Yah, kurasa sutradara bahkan tidak akan repot-repot menatapnya bahkan jika dia berlutut. Di depan dia, orang-orang ini berbicara dengan agresif. Suara mereka penuh dengan kemarahan dan penghinaan. Setelah mendengar semua ini, Richard mengerutkan kening. Ah, bajingan ini. Dia pikir. Richard tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia berjalan ke dalam. Namun, seorang pria tampan menghentikan Richard. Richard mengenal pria ini. Dia muncul di serial TV terbaru. Dia mungkin berusia 20-an. Namun, dia sangat sombong. Dia berperilaku seolah-olah dia telah menjadi pemeran utama pria di banyak serial TV. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu coba lakukan? Semua orang mengantri di sini. Mengapa kamu melompati antrian? Ya, dia benar-benar tidak punya sopan santun. Dia ingin dekat dengan sutradara. Sekarang, dia bahkan ingin melompati antrian. Bagaimana dia bisa menjadi aktor? Sungguh memalukan. Berbaris. Beberapa aktor datang dan menatap Richard. Mereka melemparkan pandangan bermusuhan pada Richard seolah-olah mereka akan memukulinya. Tolong jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak ingin bersaing dengan Anda untuk sisa peran dalam ini film. Aku, kata Richard. Namun, aktor tampan itu menyela Richard. Dia berkata dengan sinis, yah, apa yang kamu inginkan jika kamu tidak ingin bersaing dengan kami untuk peran lainnya? Apakah kamu mencoba menjadi pemeran utama pria? Haha, ini sangat lucu. Kamu sama sekali tidak tampan. Beraninya kamu mencoba menjadi pemeran utama pria. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka sudah memilih aktor untuk pemeran utama pria? Haha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Richard mengerutkan kening. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan berkacamata hitam masuk. Dia diikuti oleh 5 atau 6 orang. Kebanyakan dari mereka adalah asistennya. Mereka semua membawa barang-barang untuknya. Dia tampak seperti seorang superstar. Dia menggendong seorang wanita cantik di tangannya. Dia mengenakan hot pants, memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping.
Dia juga mengenakan t-shirt putih transparan. T-shirt diikat, memperlihatkan pinggang rampingnya, yang sangat menawan. Wow, ini Jayden Anders, pemeran utama pria di film itu. Dia sangat tampan. Dia cukup populer baru-baru ini. Ya, kudengar mereka telah membuat keputusan internal untuk memilihnya sebagai pemeran utama pria di film ini. Aku benar-benar iri. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihatnya datang ke sini bersama pacarnya, Channel Wills? Ya, dia pasti mencoba merekomendasikan Channel untuk menjadi pemeran utama wanita karena dia adalah pemeran utama pria. Oh, tidak. Aku ingin menjadi pemeran utama wanita. Jangan pikirkan lagi. Aku sudah menyerah. Jayden sangat terkenal. Sutradara pasti akan setuju dengannya jika dia mengajukan permintaan. Kedatangan Jayden menimbulkan kegemparan di aula. Banyak aktris yang fangirling padanya. Richard melirik Jayden. Dia memang cocok menjadi pemeran utama pria di film ini. Selain itu, dia cukup terkenal. Pria yang menghentikan Richard barusan berjalan ke arah Jayden. Dia menunjuk Richard dan berkata, "Kakak Jay. Dia akan bersaing denganmu untuk menjadi pemeran utama pria di film ini." "Iya, dia mungkin kerabat direktur. Dia mencoba mendekati direktur begitu dia baru saja tiba. Kurasa orang yang kau maksud sebenarnya adalah seekor anjing, kan? Hanya seekor anjing yang akan selalu mencari tuannya." Haha. Banyak orang menertawakannya. Jayden melepas kacamatanya dan menatap Richard. Kemudian, dia berkata dengan sinis, "Apakah dia mabuk? Mungkin itu sebabnya dia ada di sini." "Haha, kupikir juga begitu. Dia sama sekali tidak tampan. Kakak Jay jauh lebih tampan darinya." Seorang pria tampan berkata. Dia harus menjilat Jayden. Dia ingin menjadi pemeran utama pria kedua. "Sayang, tolong usir dia. Beraninya dia mencoba menjadi pemeran utama pria," kata Channel. Apa yang harus dia lakukan jika Richard menjadi pemeran utama pria? Jayden mengangguk dan menunjuk Richard dengan kacamata hitamnya. "Yah, tolong pergi dari sini sekarang. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan peran apapun dalam film ini sama sekali. Pergi dari sini sekarang. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Jayden ada di sini? Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kami. Beraninya kamu datang ke sini. Hati-hati. Kakak Jay akan melarangmu mendapatkan peran apapun di film apapun jika dia marah." Beberapa dari mereka mendukung Jayden. Mereka mencibir pada Richard. Richard melirik Jayden dan berkata, "Apakah kamu begitu berpengaruh?" "Iya." Jayden datang dengan Channel di pelukannya. "Kurasa sebaiknya kau pergi dari sini sekarang sebelum aku marah. Kalau tidak, aku akan mengakhiri karirmu di bidang ini. Yah, kurasa lebih baik kamu pergi sekarang sebelum aku marah. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menjadi pemeran utama pria di film ini," kata Richard dengan tenang. "Apakah kamu mencoba menakutinya? Apakah kamu pikir kamu bisa memutuskan apakah dia pemeran utama pria dalam film ini?" Kata Channel dengan marah. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Beraninya dia berbicara kepada Jayden dengan cara seperti ini. Dia pikir, "Sialan. Aku akan mengakhiri karirmu di bidang ini." Jayden menyipitkan matanya dan mencibir, "Yah, apakah kamu mencoba mengakhiri karir aktingmu sendiri? Kakak Jay, akhiri dia sekarang." "Yup, kamu harus melakukan itu. Dia orang yang tidak tahu malu. Dia pasti akan merusak reputasi kita." Semua orang berkumpul di sekelilingnya. "Kurasa karirmu yang akan berakhir. Kamu bisa pergi sekarang," kata Richard sambil menatapnya. "Haha, apa kamu mencoba pamer di depanku?" Jayden tertawa terbahak-bahak. Dia merasa seolah-olah dia telah mendengar lelucon. "Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu sekarang," kata Jayden sambil menyipitkan matanya. "Kamu bukan lagi pemeran utama pria. Jadi, kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk muncul di sini." Richard menggelengkan kepalanya dan berkata. Jayden sangat tidak senang. "Haha, apakah dia bodoh? Kurasa begitu. Dia punya nyali untuk memecat Jayden. Kamu, dan kamu. Silakan pergi sekarang." Richard memandang orang lain dan berkata. Semua orang memandang Richard dan tertawa. "Sialan." Jayden menatap Richard. Dia merasa malu setelah dihina oleh Richard di depan banyak orang. Bagaimanapun, dia masih seorang superstar. "Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan? Silakan pergi sekarang," ulang Richard. Beberapa orang mengelilinginya. Yang lain memandang Richard dengan tidak sabar. Mereka semua sangat marah. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian hitam menyerahkan tag karyawan kepada Richard. Richard mengambilnya dan menggantungkannya di lehernya. Ada satu kata di situ, "pembuat film." Jatuh ke dalam keheningan. Episode 122. Semua orang jatuh ke dalam keheningan yang mati. Mereka semua tercengang, termasuk Jayden Anders dan Channel Wills. Suasana di aula sangat tegang.
Apakah dia pembuat film? Seseorang bertanya. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini berarti dialah yang telah berinvestasi dalam film ini? Apakah itu berarti dia tidak di sini untuk menjadi pemeran utama pria? Wow, kurasa dia benar-benar memenuhi syarat untuk meminta kita pergi. Dia bosnya. Ya Tuhan, kenapa dia bersikap rendah hati? Untungnya, aku tidak menghinanya barusan. Kuharap dia tidak memintaku pergi. Aku juga. Aku tidak menghinanya juga. Beberapa detik kemudian, semua orang mulai membicarakan apa yang telah terjadi. Mereka tidak lagi memandang rendah Richard atau mencemoohnya. Mereka memiliki sopan santun sekarang. Beberapa aktris bahkan menatap Richard. Apakah kamu pembuat film itu? Jaiden kembali sadar dan bertanya. Dia menatap Richard. Yah, kamu bisa pergi sekarang. Kata Richard. Tidak. Chanel cemas. Dia akan menjadi pemeran utama wanita. Bagaimana mungkin dia menjadi pemeran utama wanita jika Jaiden bukan pemeran utama pria lagi? Orang lain yang ditunjuk oleh Richard memiliki wajah yang tampak pucat. Bocah tampan yang menghentikan Richard barusan sangat menyesal. Dia bahkan melemparkan pandangan memohon pada Richard. Aku khawatir kamu tidak punya hak untuk memintaku pergi. Jaiden mencibir. Dia sangat populer sekarang. Juga, perusahaan film telah membuat keputusan internal untuk meminta Jaiden menjadi pemeran utama pria. Bagaimana mungkin seorang pembuat film memiliki hak untuk memecatnya? Beraninya kau mencoba memecatku, pikir Jaiden. Jaiden berpuas diri karena dia sangat populer. Kamu hanya seorang pembuat film. Beraninya kamu menyinggung saya. Apakah Anda ingin kehilangan pekerjaan Anda? Pikir Jaiden. Yup, saya belum pernah mendengar tentang Anda. Anda pasti hanya pembuat film nominal. Apa yang Anda lakukan di sini? Beraninya Anda memecat Brother Jay. Apakah Anda lupa bahwa orang yang paling populer di bidang ini adalah orang yang paling berpengaruh? Yah, kurasa bosmu akan memecatmu jika kamu berani memecat kakak Jay. Salah satu pria yang ditunjuk oleh Richard berkata dengan sinis. Dia merasa telah mencapai ujung jalan. Karena itu, dia tidak takut lagi dengan konsekuensinya. Jaiden menyeringai lagi. Chanel juga menjadi lebih berani. Siapa kamu? Kamu hanya pembuat film nominal. Beraninya kamu memecat sayangku. Yah, aku khawatir kamu akan menderita kerugian dalam film ini jika dia menarik diri dari film. Kurasa itu lebih baik Anda harus meminta maaf kepada kekasih saya sekarang. Jika tidak, Anda akan dipecat. Harap diingat bahwa film Anda akan membutuhkan bantuannya untuk mencapai peringkat tinggi, bukan Anda. Siapa pembuat film nominal? Suara wanita aneh terdengar saat ini. Kerumunan menjadi tenang karena Erika Yannick yang berbicara. Chanel dengan cepat menutup mulutnya. Erika sangat terkenal. Karena itu, Chanel tidak berani berbicara ketika Erika ada di sini. Namun, dia senang bahwa Richard tidak bisa lagi menunjukkan otoritasnya lagi sejak Erika tiba. Sebaiknya kau menyingkir. Dia pikir. Ada apa, Direktur Yannick? Jaiden bertanya dengan sopan. Erika memiliki banyak koneksi di industri film. Karena itu, dia tidak bisa menyinggung Erika. Apa yang sedang terjadi? Erika mengulangi pertanyaannya. Orang ini mengatakan bahwa dia ingin memecatku. Aku adalah pemeran utama pria di film ini. Juga, aku sudah mendiskusikan plotnya denganmu beberapa kali. Kami bahkan sudah siap untuk mulai syuting. Apakah dia cukup memenuhi syarat untuk menembak? Aku, kata Jaiden dengan marah. Jaiden mengutuk dalam hatinya, kamu pasti akan menderita kerugian besar di film ini jika aku tidak ada di dalamnya. Beraninya kau memecatku. Yah, saya akan melihat bagaimana Anda akan menghadapinya sekarang karena Direktur Yannick ada di sini. Pikirnya pada dirinya sendiri. Sial, aku akan memintamu untuk berlutut dan memohon padaku. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Erika berkata dengan tenang. Jaiden tercengang. Sepertinya dia salah dengar. Apakah dia baru saja memintaku pergi? Dia pikir. Apakah direktur meminta Brother Jay untuk pergi? Apakah saya salah dengar? Seseorang bertanya. Ya, karakter pemeran utama pria dirancang khusus untuk Brother Jay. Semua orang juga terkejut. Bagaimana mungkin pembuat film meminta aktor populer untuk pergi? Apa-apaan? Mereka menatap Richard dengan tidak percaya. Chanel tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Direktur Yannick akan meminta Jaiden pergi. Dia pikir sutradara Yannick akan menegur pembuat film sebagai gantinya. Tanpa diduga, sutradara Yannick mendukung pembuat film tanpa ragu-ragu. Direktur Yannick, apakah Anda yakin? Saya adalah, kata Jaiden sedih. Tolong berhenti bicara. Kamu tidak ada hubungannya dengan film ini lagi. Erika menggelengkan kepalanya dan berkata. Jaiden berkata dengan marah, sutradara Yannick, tolong pikirkan dua kali. Dia hanya seorang pembuat film tanpa otoritas, saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Seorang pembuat film tanpa otoritas. Yah, ada beberapa kesalahpahaman di sini. Dia bahkan bisa ganti sutradara film ini.
Erika menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa?" Jaiden terkejut. Dia bahkan bisa mengubah direktur. Siapa orang di depannya ini? Yang lain bahkan lebih terkejut. Bagaimana dia bisa mengganti direktur? Apakah itu bahkan masuk akal? Apakah dia satu-satunya investor dalam film ini? Jaiden berpikir sendiri. Semua orang jatuh ke dalam keheningan yang mati. "Ya, untuk orang-orang yang ditunjuk oleh pembuat film, silakan pergi sekarang," kata Erika. Jaiden tidak senang. Dia melirik Richard dan mencibir. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Chanel menatap Richard dengan mata memohon. Namun, Richard tetap acuh tak acuh. Chanel hanya bisa menghentakkan kakinya dan pergi. Mereka yang ditunjuk oleh Richard juga pergi dengan penyesalan. Yang lain ketakutan dan berpikir, wow, mereka benar-benar pergi. Tunggu. Richard tiba-tiba berkata. Jaiden berhenti di jalannya dan mencibir. Dia berpikir, kamu sama sekali tidak bodoh. Anda tahu bahwa Anda akan menderita kerugian besar jika saya tidak dalam film ini. Apakah itu sebabnya kamu memohon padaku sekarang? Jaiden berbalik dan mencibir, apakah ada yang lain? Orang lain saling memandang. Ternyata pembuat film itu berusaha menakut-nakuti Jaiden agar Jaiden menghormatinya. Ya, Richard melirik Jaiden dan berkata. Kemudian, dia menatap Erika dan bertanya, Direktur Yannick, tidak apa-apa jika kita memintanya untuk berperan sebagai penjahat. Erika memandang Jaiden dan bertanya, maksudmu penjahat yang pada akhirnya terbunuh oleh mobil? Betul sekali. Jawab Richard. Tidak masalah. Erika menganggukkan kepalanya dan berkata. Ya, kamu tidak harus pergi sekarang. Kamu akan berperan sebagai penjahat. Kata Richard. Apa? Aku seharusnya menjadi pemeran utama pria. Beraninya kau memintaku bermain sebagai penjahat. Jaiden diliputi amarah. Orang lain terkejut. Mereka telah membaca naskahnya. Penjahat ini, yang merupakan pemerkosa, memiliki akhir yang sangat buruk. Penisnya dipotong. Kemudian, dia ditabrak mobil dan meninggal. Pada akhirnya, seorang pengemis menanggalkan pakaiannya, membiarkannya telanjang. Beraninya pembuat film meminta superstar untuk bermain sebagai penjahat. Bukankah ini penghinaan bagi Jaiden? Kamu sangat cocok untuk peran ini. Kata Richard. Haha. Apa menurutmu aku akan memainkan peran ini meskipun kamu bilang aku cocok? Jaiden tertawa. Dia bisa membuat keputusan untuk menerimanya atau tidak. Itu bukan terserah kamu. Kamu harus tampil baik untukku jika aku memintamu untuk melakukannya. Kata Richard. Apakah begitu? Kata Jaiden dengan sinis. Apakah kamu memiliki otoritas? Ya, aku sudah memberitahumu apa yang harus dilakukan. Mari kita mulai sekarang, Direktur Yannick. Kata Richard. Erika menganggukkan kepalanya. Kemudian, keduanya duduk. Apakah kamu pikir aku akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu katakan? Biarkan aku memberitahumu, itu tidak mungkin. Jaiden mencibir dan berjalan keluar. Chanel dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Tanpa diduga, Jaiden berjalan kembali dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia terlihat sangat ketakutan. Semua orang tercengang. Mengapa Jaiden kembali? Apakah dia takut? Semua orang jatuh ke dalam keheningan yang mati. Aku akan memainkan peran ini. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ucap Jaiden lembut. Semua orang menatap Jaiden dengan heran. Apakah mereka salah dengar? Bagaimana mungkin superstar setuju untuk bermain sebagai penjahat? Tentu. Tolong buka bajumu sekarang. Kata Richard. Apa? Jaiden tercengang. Begitu dia baru saja keluar dari aula, dia menerima telepon dari agennya. Agennya mengatakan kepadanya bahwa dia harus memainkan peran ini. Jika tidak, karir aktingnya akan berakhir saat itu juga. Bagaimana dia bisa berani menolak? Karena itu, dia hanya bisa kembali dan memohon satu kesempatan lagi. Kamu harus telanjang di akhir film ini. Jadi, tolong buka bajumu sekarang. Kata Richard. Jaiden tercengang. Apakah dia akan melepas pakaiannya di depan semua orang? Kurasa dia tidak akan melepas pakaiannya. Seseorang berkata. Tentu saja. Dia sangat populer. Pembuat film itu jelas mempermalukannya. Aku tidak percaya Jaiden akan kehilangan martabatnya. Mereka semua juga terkejut. Episode 123. Jaiden Anders menanggalkan pakaiannya di depan semua orang. Semua wanita cantik itu fangirling atas dia. Mereka semua juga terkejut. Bagaimana bisa seorang superstar seperti dia menanggalkan pakaiannya di depan begitu banyak orang? Pembuat film pasti orang yang sangat berpengaruh. Tapi, kenapa aku belum pernah melihatnya? Aku tidak mengenalnya. Salah satu dari mereka berkata. Dia benar-benar tidak menonjolkan diri. Apa bagusnya seorang pria melepas pakaiannya? Richard Cannon tidak ingin melihatnya. Dia menundukkan kepalanya dan bermain dengan teleponnya. Tuan Cannon, dia sudah menanggalkan pakaiannya. Kata Erika Yannick. Baik.
Richard berkata tanpa mengangkat kepalanya. Dia tidak ingin melihatnya telanjang sama sekali. Jaiden menunduk dan merasa menyesal. Siapa orang ini? Dia pikir. Channel Wheels, yang datang bersama Jaiden, benar-benar tercengang. Bagaimana bisa pacarnya begitu rendah hati? Beberapa orang, yang baru saja keluar, kembali. Mereka sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga saat melihat Jaiden telanjang. Jaiden mengembalikan pakaiannya. Banyak wanita cantik memandangnya dengan jijik. Meskipun dia tampan, dia memiliki penis kecil. Itu luar biasa. Jaiden, tolong bersiaplah. Aku akan memintamu untuk datang saat kita mulai syuting. Kata Erika. Jaiden mengangguk malu. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia sangat malu ketika semua wanita cantik berbicara di belakangnya. Sayang. Channel tercengang. Dia ragu-ragu sejenak dan berjalan. Dia menatap Richard dengan mata memohon dan bertanya, bisakah saya berperan dalam film ini? Tentu. Kamu bisa berperan sebagai wanita yang diperkosa. Kata Richard. Terima kasih. Kata Channel senang. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan baginya untuk berada di film ini. Apakah saya perlu melepas pakaian saya? Tanya Channel. Tidak. Silakan datang saat kita mulai syuting. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata. Terima kasih. Channel menghela napas lega. Kemudian, dia berjalan keluar dengan gembira. Yang lain sangat ingin mencobanya. Itu adalah kesempatan besar untuk muncul di film karena Erika adalah sutradaranya. Erika meminta mereka untuk memainkan peran sesuai dengan perannya. Ini adalah pertama kalinya Richard terlibat dalam hal seperti ini. Itu sangat menarik. Bahkan ada wanita cantik yang menatap Richard. Mereka mencoba memberi isyarat kepadanya bahwa mereka akan melakukan apapun yang dia minta. Sejujurnya, aktris-aktris ini semuanya sangat cantik. Mereka juga memiliki figur yang bagus. Mereka akan menanggalkan pakaian mereka jika Richard meminta mereka melakukannya. Namun, Richard tidak mau melakukan itu. Juga, Bibi Logan masih menunggunya di luar. Dia tidak bisa melakukan ini. Mereka menghabiskan sepanjang pagi memutuskan siapa yang harus memainkan peran. Mereka telah memutuskan siapa yang harus menjadi pemeran utama pria dan wanita kedua. Namun, mereka belum memutuskan siapa yang akan menjadi pemeran utama pria dan wanita. Richard pasti akan menghasilkan uang dari film itu karena Jaiden Anders berperan sebagai penjahat. Juga, Erika Yannick adalah sutradara film tersebut. Memikirkan hal ini, Richard tidak lagi khawatir. Nah, siapa yang harus menjadi pemeran utama wanita? Sesi seleksi berakhir. Erika berkata bahwa dia akan menemukan lebih banyak orang untuk melihat Richard selama beberapa hari ke depan. Richard menganggukkan kepalanya. Dia tiba-tiba teringat bahwa ada beberapa adegan yang perlu diambil di alun-alun. Yah, dia punya alun-alun sendiri. Mereka bisa menembak di alun-alunnya sendiri. Dengan melakukan itu akan meningkatkan reputasi alun-alunnya juga. Memikirkan hal ini, Richard sangat senang. Dia juga menantikan film pertama yang dia investasikan. Richard masuk ke mobil Bibi Logan setelah keluar dari hotel. Bibi Logan sedang membaca buku di mobilnya sepanjang pagi. Richard bisa mencium aroma feminin ketika dia masuk ke dalam mobil. Itu bukan bau parfum. Richard mabuk oleh aroma itu. Richard tidak berani memikirkannya lagi. Kalau tidak, dia akan mempermalukan dirinya sendiri lagi. Setelah makan dengan Bibi Logan, Richard menelepon Gracia. Dia melihat pesan teks dari Gracia ketika dia melihat teleponnya. Gracia mengatakan kepadanya bahwa dia telah keluar dari rumah sakit. Richard terkejut. Dia berencana mengunjungi Gracia setelah seleksi. Tanpa diduga, Gracia telah dipulangkan. Richard tidak tahu harus berbuat apa. Dia bertanya pada Gracia di mana dia. Gracia mengatakan kepadanya bahwa dia berada di perusahaan Susan Sun. Dia juga berencana untuk pergi mengambil penerbangan malam-malam ini karena dia ada kelas besok. Richard meminta Bibi Logan untuk mengirimnya ke perusahaan Susan. Bibi Logan, kurasa aku akan kembali malam ini. Kata Richard. Richard telah mentransfer sebagian besar uangnya kepada Bibi Logan untuk diinvestasikan dalam film itu. Erika akan mencari seseorang yang cocok untuk menjadi pemeran utama pria dan wanita dalam film tersebut. Dia kemudian akan memberitahu Richard. Adapun hal-hal lain, mereka akan berdiskusi lebih lanjut ketika mereka mulai menembak di alun-alun. Bibi Logan berkata sambil tersenyum, tentu. Richard melambai pada Bibi Logan dan masuk ke perusahaan Susan. Anak ini. Bibi Logan memandang Richard sambil tersenyum. Setelah itu, dia berkata kepada orang-orang di dalam mobil, tolong ikuti perkembangan film ini. Juga, tolong bantu Richard dalam membuat keputusan siapa yang akan menjadi pemeran utama pria dan wanita dari film ini. Adapun Jaiden Anders, tolong peringatkan dia bahwa karirnya akan berakhir jika dia masih sombong. Dicatat. Ayo pergi. Bibi Logan menutup matanya dan berkata. Pengemudi itu mengemudikan Rolls-Royce perlahan-lahan.
Gracia dan Susan, yang berada di lantai atas perusahaan, terkejut ketika mereka melihat Richard keluar dari Rolls-Royce. Plat nomor menunjukkan bahwa mobil itu milik seseorang yang sangat berpengaruh. Gracia bingung. Mengapa Richard tahu orang seperti itu? Di mana dia barusan? Luar biasa. Siapa teman suamimu? Susan tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam mobil. Namun, dia tahu bahwa orang di dalam mobil itu mungkin berada pada level yang sama sekali berbeda dari dirinya. Gracia menggelengkan kepalanya. Aroma feminin tercium di hidungnya ketika Richard masuk. Ini menunjukkan bahwa itu adalah seorang wanita yang berada di dalam mobil. Gracia mau tidak mau merasa kecewa. Mengapa Richard berteman dengan begitu banyak wanita? Apakah dia akan meninggalkanku karena mereka semua lebih kaya dariku? Dia pikir. Richard merasa nyaman saat melihat Gracia. Bekas jari merah di wajahnya sudah memudar. Dia tampak cantik seperti dulu. Dia mengenakan jeans ketat favorit Richard. Bentuk tubuhnya adalah. Gracia memperhatikan bahwa Richard sedang menatap tubuhnya. Sorot matanya sama dengan tatapan ketika dia menatap tangannya hari itu. Apakah dia memikirkan itu? Pikir Gracia. Dia gugup. Setelah dinasihati oleh Susan, dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Gracia, ayo kembali sekarang. Kata Richard. Oke. Jawab Gracia. Dia sudah siap untuk pergi sekarang. Susan menawarkan untuk mengantar mereka ke bandara ketika Gracia mengucapkan selamat tinggal padanya. Richard tidak keberatan, begitu pula Gracia. Richard dan Gracia langsung pergi ke bandara. Susan iri. Kapan dia bisa menemukan pacar seperti itu juga? Mereka mendarat di bandara sekitar pukul 10. Gracia ingin naik taksi untuk kembali. Namun, BMW seri 7 Richard diparkir di tempat parkir bandara. Dia berencana untuk mengusir Gracia kembali karena tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya dari Gracia. Gracia menghela nafas ketika dia melihat Richard berjalan menuju tempat parkir. Apakah Zelda main di sini untuk menjemputnya? Dia pikir. Richard. Gracia memanggilnya. Iya. Richard bertanya sambil menatap Gracia. Apa Zelda di sini untuk menjemputmu? Tanya Gracia. Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak menelepon Zelda. Dia merasa bahwa Gracia telah mengubah kesannya terhadap dirinya sendiri. Karena itu, dia harus putus dengan Zelda. Namun Richard sedikit enggan untuk putus dengan Zelda. Dia memiliki perasaan terhadapnya. Selain itu, dia membantunya 2 kali. Dia tidak bisa melupakan semua ini begitu saja. Tidak. Mobil saya diparkir di sini. Kata Richard. Mobil. Apakah Zelda membelinya untukmu? Pikir Gracia. Dia menghela nafas dan mengikuti di belakang Richard. Tiba-tiba, Richard menjadi sangat terkejut. Dia berpikir, di mana mobil saya? Mengapa hilang? Dia ingat bahwa itu diparkir di sini. Apakah itu dicuri oleh seseorang? Seharusnya tidak mungkin. Gracia juga terkejut. Kenapa dia terlihat seperti ini? Di mana mobilnya? Dia pikir. Mungkin Zelda mengendarainya kembali. Memikirkan hal ini, dia berkata, mengapa kita tidak naik taksi saja? Richard menyadari bahwa Gracia sedikit lelah. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa akan lebih baik untuk dia untuk keluar mencari mobilnya besok. Keduanya berjalan keluar. Tiba-tiba, Gracia bertanya, mengapa kamu berada di Central City? Karena aku mengkhawatirkanmu. Juga, aku ingin tinggal bersamamu. Richard berkata dengan sungguh-sungguh. Itu adalah niatnya yang sebenarnya. Gracia tersentuh. Namun, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimanapun, Richard tetap bersama dengan Zelda. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi padamu baru-baru ini? Tanya Gracia. Dia sangat ingin tahu yang sebenarnya. Mengapa Richard begitu berpengaruh di Central City? Bagaimana menurutmu? Episode 124. Setelah mendengar apa yang baru saja ditanyakan Gracia Jordan, Richard Cannon tertawa. Dia bertanya kembali, bagaimana menurutmu? Aku merasa bahwa kamu bertemu seseorang yang bersedia membantumu. Itu sebabnya kamu sangat berbeda sekarang. Gracia menjawab, Richard jelas bukan dari keluarga kaya. Karena itu, ini bisa menjadi satu-satunya alasan. Mengapa menurutmu aku tidak berasal dari keluarga kaya? Tanya Richard sambil tersenyum. Gracia tercengang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tumbuh bersama Anda. Tidakkah saya tahu apakah Anda berasal dari keluarga kaya atau tidak? Itu benar. Richard tidak akan percaya bahwa dia berasal dari keluarga kaya juga jika ibunya tidak mentransfer 5 juta dolar kepadanya. Yah, dia memang dari keluarga yang sangat kaya. Ayo kembali sekarang jika kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Ucap Gracia pelan. Dia tidak sampai ke dasar masalah. Mungkinkah Richard bertemu dengan seorang wanita bangsawan karena wajahnya yang tampan? Zelda Main adalah yang pertama. Wanita di Rolls-Royce yang mengirim Richard ke perusahaan Susan mungkin orang kedua.
Sepertinya itu bukan sesuatu yang harus dia banggakan. Apakah suaminya mendapatkan uang dari wanita lain? Gracia memandang Richard dengan hati-hati. Aku benar-benar dari keluarga kaya. Tidakkah kamu percaya padaku? Kata Cuk dengan serius. Bukan saya. Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata. Richard terdiam. Meski sudah mengakuinya, Gracia tetap tidak mau percaya padanya. Tapi itulah kenyataannya. Richard berkata tanpa daya. Mari kita berhenti membicarakannya, oke? Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata. Ayo kita naik taksi. Dia dilanjutkan. Apakah kamu percaya padaku jika aku mentransfermu $1 juta sekarang? Kata Cuk dengan serius. Apa? Gracia terkejut. Dia menatap Richard sejenak. Tiba-tiba, Richard merasa malu. Nah, mengapa dia bereaksi seperti ini? Apakah dia benar-benar memiliki $1 juta? Maaf. Saya lupa bahwa tidak ada uang di rekening bank saya lagi. Dia berkata. Richard tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah menginvestasikan semua uangnya di film itu. Dia hanya punya $100.000 sekarang. Gracia tersenyum dan berkata, percaya padamu. Mengapa dia begitu terburu-buru untuk membuktikan bahwa dia berasal dari keluarga kaya? Apakah dia mencoba menghentikanku untuk berpikir sebaliknya? Dia pikir. Dia merasa bukan masalah besar jika Richard benar-benar bertemu dengan seseorang yang ningrat. Dia hanya berharap Richard tidak mau tidur dengan mereka demi uang mereka. Gracia sedikit kecewa. Bagaimanapun, dia telah merencanakan untuk memberikan keperawanannya kepada Richard. Apakah Richard kehilangan keperawanannya karena Zelda? Apakah dia tidur dengan wanita di dalam mobil Rolls-Royce juga? Sebenarnya, dia sangat jijik dengan hal-hal seperti itu. Namun, dia tidak membenci Richard. Mungkin karena dia tersentuh dengan apa yang dilakukan Richard untuknya. Richard membantunya ketika dia dalam kesulitan. Namun, dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahan diri dari perasaan seperti ini. Richard merasa tidak berdaya. Melihat Gracia lelah, Richard tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Namun, mobilnya hilang. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya bisa berjalan keluar bersama Gracia. Tiba-tiba, Gracia melihat sebuah mobil diparkir di pinggir jalan. Dia tahu mobil ini milik Zelda. Seperti yang diharapkan, dia ada di sini untuk menjemput Richard. Gracia menghela napas dan menarik lengan Richard. Ada apa? Ah, kenapa Suster Zelda ada di sini? Tanya Richard kaget. Richard kaget saat melihat Zelda duduk di kursi pengemudi mobil. Dia sedang melihat mereka. Dia berada dalam dilema. Dia ingin mengirim Gracia kembali sendirian. Dia tidak tahu apakah dia harus berjalan menuju Zelda atau tidak. Pada akhirnya, dia meminta Gracia untuk berjalan ke sana bersamanya. Oke. Gracia menjawab dengan kecewa. Dia hanya bisa mengikuti di belakang Richard. Zelda, yang sedang duduk di dalam mobil, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan, dia di sini untuk mengirim temannya ke bandara. Tiba-tiba, dia melihat Richard dari jauh-jauh. Dia ingin mengirim Richard kembali. Dia juga bisa membantu Richard melakukan hal itu jika dia mau, baik di dalam mobil atau di rumah. Namun, dia melihat Gracia di samping Richard ketika dia akan mengemudi. Dia sangat kecewa. Apakah mereka pergi berlibur bersama? Zelda hendak pergi ketika Gracia memperhatikannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menghentikan mobil. Kakak Zelda, kenapa kamu di sini? Richard sedikit malu. Dia merasa seolah-olah dia tertangkap basah dalam perselingkuhan. Lagi pula, di mobil inilah Richard kehilangan. Aku di sini untuk mengirim teman-temanku. Apakah kalian berdua akan kembali? Aku bisa mengirim kalian berdua. Zelda main dikatakan. Baiklah. Terima kasih, Suster Zelda. Richard tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia tidak bisa menolaknya karena itu akan membuatnya merasa sedih. Gracia menghela nafas. Dia tidak mau masuk ke mobil. Dia rela berjalan pulang karena dia tidak ingin menjadi roda ketiga. Gracia, silakan masuk ke mobil, kata Richard. Gracia menggigit bibirnya. Dia tidak tahu bagaimana menolaknya. Jadi dia dengan enggan masuk ke mobil. Richard masuk mengejarnya. Dia memberitahu Zelda alamat rumah Gracia. Saat Zelda mengemudi, tidak ada dari mereka yang berbicara. Richard gugup karena dia bisa merasakan bahwa Gracia tidak nyaman. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan meraih tangan Gracia. Gracia sedikit berjuang. Dia akan membiarkan Richard memegang tangannya jika mereka berada di taksi. Namun, mereka sekarang berada di mobil Zelda. Dia tidak ingin ini dilihat oleh Zelda. Richard tidak punya pilihan selain melepaskannya ketika dia merasa Gracia berjuang dalam genggamannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk meraih tangan Gracia. Zelda melihat apa yang terjadi melalui kaca spion. Dia tidak mengatakan apa-apa dan terus fokus mengemudi. Segera, mereka tiba di rumah Gracia. Richard mengikuti Gracia kembali ke rumahnya. Gracia menolaknya pada awalnya. Namun,
Richard memandangnya dengan tulus, jadi Gracia tidak bisa lagi menolaknya. Richard berada di Cloud 9 ketika Gracia mengizinkannya memasuki rumahnya. Dia bahkan lupa mengucapkan selamat tinggal pada Zelda. Zelda menghela nafas ketika keduanya naik ke atas. Haruskah saya menunggu atau tidak? Dia pikir. Bagaimana jika Richard turun setelah aku pergi? Tapi, bagaimana jika Richard memutuskan untuk menghabiskan malamnya di sini? Zelda ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas dan memutuskan untuk tinggal. Dia merasa bahwa dia adalah wanita yang tidak tahu malu. Mengapa dia ada di sini sejak Richard bahkan tidak berbicara dengannya barusan? Zelda tidak berdaya. Ibunya, Mani, telah mendesaknya untuk membawa Richard pulang. Dia benar-benar ingin membawa Richard pulang. Namun, bisakah dia tetap melakukannya setelah melihat apa yang terjadi hari ini? Richard mengikuti Gracia kembali ke rumahnya. Dia sangat senang. Richard melihat tempat tidur kecil ketika dia masuk. Kemudian, dia menatap pantat Gracia dan berpikir, haruskah aku melakukan sesuatu? Namun, dia menyadari bahwa Gracia tidak terlihat baik. Dia berjalan mendekat dan menghiburnya, ada apa, Wei Fei? Gracia ingin menangis. Dia telah tidur di ranjang yang sama dengannya sejak mereka masih kecil. Bagaimana dia bisa menghabiskan malamnya di rumah orang lain? Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Richard, apakah kamu dan Zelda pergi jauh-jauh? Richard tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bisakah dia mengatakan yang sebenarnya bahwa Zelda telah membantunya 2 kali? Oke, aku mengerti. Gracia menggelengkan kepalanya dan duduk, Richard merasa bersalah. Dia menyesal melakukannya dengan Zelda. Namun, dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat itu. Istri, aku. Tolong berhenti bicara. Dia masih menunggumu. Ucap Gracia pelan. Dia ingin menangis. Namun, dia tidak akan membiarkan dirinya menangis di depannya. Richard tiba-tiba teringat Zelda masih di bawah. Dia berjalan ke jendela dan menegaskan bahwa Zelda masih menunggunya. Setelah melihat ini, dia terdiam. Tolong istirahat lebih awal, kata Richard. Kemudian, dia pergi keluar. Namun, dia berhenti di depan pintu dan berkata, istri, aku ingin tinggal di sini. Setelah mendengar ini, Gracia menatapnya. Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin tinggal? Gracia menggelengkan kepalanya. Dia mungkin mengizinkan Richard untuk tinggal di sini jika Zelda tidak menunggunya di bawah. Bagaimana dia bisa setuju dengannya ketika Zelda masih menunggu Richard? Gracia merasakan itu, dia adalah seorang wanita simpanan. Dialah yang lebih dulu menyerah pada Richard. Namun, dia sekarang enggan membiarkannya pergi sekarang. Bisakah kamu membiarkan aku tinggal di sini? Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Richard berjalan ke arahnya dan dikatakan. Seperti biasa, aku akan tidur di sofa atau di lantai. Kamu bisa tidur di ranjang, kata Richard. Gracia ingat bahwa mereka masih tinggal di kamar yang sama 1 bulan yang lalu. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, dia masih menunggumu di bawah. Aku ingin tinggal di sini. Ulang Richard. Dia cukup bertekad untuk tinggal di sini. Kamu adalah istriku. Kami sudah tidur bersama selama lebih dari 10 tahun. Aku ingin tinggal di sini, kata Richard. Gracia ragu-ragu. Dia menatap Richard dan berkata, Richard, aku bekerja sangat keras sekarang untuk menghasilkan uang. Suatu hari, aku akan lebih kaya dari Zelda. Aku bisa melakukannya. Richard terkejut. Apakah Gracia akan memberi saya uang setiap bulan? Apa sebenarnya dia? Pemikiran. Dia pikir. Aku minta maaf atas apa yang telah kulakukan padamu di masa lalu. Tapi, aku benar-benar bekerja keras sekarang agar aku bisa menghasilkan banyak uang. Tolong putus dengan Zelda. Aku bisa memberimu uang, kata Gracia. Dia merasa jauh lebih nyaman sekarang. Apakah dia selalu berpikir seperti ini?